Terus. Ayo. 3, 2, 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para muslim dan muslimah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, pada malam hari ini pertemuan perdana pembahasan dari kitab As-Sunanul Yaumiyah, sunnah-sunnah harian. Sunnah yang kita maksud di sini adalah sunnah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perbuatannya laisa ala wajhil ilzam, yang hukumnya tidak diwajibkan, Sunnah ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak berhukum wajib. Itu tidak harus untuk kita lakukan, karena samratuha, buah dari kita melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita sebutkan nantinya adalah annahu yusabu fa'iluha wa la yu'aqabu tarikuha. Yang melakukan sunnah-sunnah ini nantinya dia akan mendapatkan pahala, dan orang yang meninggalkannya la yu'aqab, dia tidak akan disiksa dengannya, disiksa karenanya. Para muslim dan muslimat hormati Allah tabaraka wa ta'ala, walaupun demikian sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak berhukum wajib ini, akan tetapi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka sangat antusias, bersemangat untuk melakukannya. Di antara contoh yang akan kita sebutkan berikut, bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka semua bersemangat untuk melakukan apa yang diperintahkan dan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa mereka bertanya apakah ini hukumnya wajib atau apakah ini hukumnya sunnah. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, adalah hadis An-Nu'man bin Salim an Amr bin Aus radhiyallahu anhu qala haddatsani Ambasatu ibnu Abi Sufyan qala sami'tu Umma Habibah taqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla 12 rak'atan fi yawmin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Dari sahabat Ambasah, dari Ambasah bin Abi Sufyan, dia berkata, saya mendengar Umma Habibah, yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang salat 12 rakaat, ini salat sunnah, dalam sehari semalam, yaitu salat qabliyah atau ba'diyah yang muakkad, yang ditekankan untuk dilakukan, buniya lahu bihinna baitun fil jannah, maka dia akan dibangunkan baginya rumah di surga. Kalau seorang mengamalkan sunnah-sunnah ini, yaitu 12 rakaat salat sunnah qabliyah atau ba'diyah yang muakkad,
yang ditekankan. Maka sahabiyah atau istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Habibah dia berkata, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak pernah meninggalkan sunnah ini sejak saya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Ummu Habibah hanya mendengar saja dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata demikian. Beliau radhiyallahu taala anha tidak pernah meninggalkannya tanpa dia bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, apakah yang saya dengar tadi salat itu hukumnya wajib atau hukumnya sunnah?" Tidak. Tapi setiap yang dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini, 12 rakaat ini, dia hanya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata demikian, dia tidak pernah meninggalkan salat sunnah tersebut. Lihat, seorang ibu, ya, seorang wanita, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini seyogyanya bagi seorang ibu atau seorang istri, ya, dia tidak meninggalkan salat-salat sunnah ini, agar nantinya dia dibangunkan untuknya surga, untuknya rumah di surga. Kemudian waqala Anbasah yang mendengar dari Ummu Habibah berkata, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ummi Habibah." Aku pun tidak pernah meninggalkan salat 12 rakaat ini sejak saya mendengar dari Ummu Habibah. Kemudian juga Amr bin Aus yang mendengar dari Anbasah, dia juga berkata demikian. Saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini, 12 rakaat sunnah ini, salat sunnah, sejak saya mendengar dari Anbasah. Nu'man bin Salim juga demikian, sejak dia mendengar dari Amr bin Aus, dia tidak pernah meninggalkan 12 rakaat salat sunnah tersebut. Ini semangat, contoh semangat para sahabat mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun hukumnya tidak wajib. Kemudian contoh yang kedua, hadis Ali radhiyallahu anhu. Hadis yang diceritakan oleh Ali radhiyallahu taala anhu, anna Fatimah, bahwasanya istri beliau menceritakan istri beliau yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha, ishtakat ma talqa min ar-ruha fi yadiha. Fatimah radhiyallahu taala anha mengeluhkan tangannya yang sangat capek sebagai ibu rumah tangga, mengurus suaminya, mengurus rumahnya, capek, mengeluhkan tangannya yang banyak lecet atau terluka. Dia keluhkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia pun menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqat falam tajiduhu. Dia pun balik karena tidak menemukan bapaknya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Walaqiyat Aisyah, namun dia bertemu dengan Aisyah. Fa akhbaratha, kemudian Fatimah radhiyallahu taala anha mengabarkan keluhannya kepada Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbarathu Aisyah bimaji'i Fatimah ilaiha. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengabarkan apa yang dikeluhkan oleh anak beliau yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha. Faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilaina. Ali radhiyallahu taala anhu berkata, maka Nabi pun datang kepada kami. Lihat, seorang mertua masih tetap memperhatikan keadaan anak-anak mereka walaupun sudah menikah. Nabi sallallahu alaihi wasallam terutama memperhatikan ibadah menantunya, ibadah anaknya ketika sudah menikah. Tetap diperhatikan, bahkan dibangunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat tahajud. Dibangunkan atau diingatkan untuk salat, diingatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti inilah sebagai seorang bapak yang anaknya sudah menikah, tidak dilepas begitu saja. Para muslim dan muslimat Allah tabaraka wa taala.
Wa qad akhadna madaji'ana. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami, kata Fatimah, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kami sedang berbaring, kami sedang tidur. Fa dhahabna naqum, dan kami ingin berdiri untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mertuanya. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala makanikuma. Diam saja, tidur. Ya. Faqa'ada bainana hatta wajadtu barda qadamihi ala sadri. Dia pun duduk di antara kami. Ya, duduk di antara kami sampai kami mendapati, ya, sampai kami merasakan dinginnya kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Ya, tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja itu lembutnya lebih lembut daripada sutra tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala u'allimukuma khairan mimma sa'altuma?" Maukah aku ajarkan kepada kalian berdua apa yang lebih baik dari apa yang kalian minta? Jadi Fatimah radhiyallahu taala anha minta pembantu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta seorang budak untuk membantu rumah tangganya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan yang lebih baik dari apa yang dia minta. Dan ini harus diperhatikan oleh ibu rumah tangga. Idza akhadtuma madaji'akuma. Diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang lebih baik dari pembantu yang dia minta. Kalau kalian ingin berbaring, ingin tidur, an tukabbirallaha arba'an wa thalathina. Bertakbirlah 34 kali. Allahu Akbar. Membaca Allahu Akbar 34 kali. Wa tusabbihahu thalathan wa thalathina. Kemudian mengucapkan subhanallah bertasbih 33 kali. Wa tahmadahu thalathan wa thalathina. Kemudian bertahmid, mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Jadi sebelum tidur kita disunahkan untuk membaca takbir Allahu Akbar 34 kali, tasbih subhanallah 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, fahuwa khairun lakuma min khadimin. Itu yang lebih baik daripada khadim. Itu lebih baik dari apa yang kalian minta, seorang pembantu. Jadi seolah-olah zikir ini sebelum tidur, zikir sebelum tidur ini kalau dibaca oleh seorang, ini sebagai penguat dia untuk mengerjakan rumah tangganya. Ibu rumah tangga yang ingin tidur, ketika ingin tidur malam tentunya ini, tidur malam dia membaca doa zikir-zikir ini, maka dia akan mendapatkan kekuatan untuk mengerjakan apa yang ada di rumahnya, mengurus suaminya, mengurus anak-anaknya, mengurus dapur dan seterusnya. Ya. Begitu juga seorang lelaki, kita juga membutuhkan kekuatan ini. Ya, kekuatan untuk mencari nafkah di luar, kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lihat bagaimana semangat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum mengerjakan atau mengamalkan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Padahal hukumnya sunnah, tidak wajib. Apa kata beliau? Ma taraktuhu mundu sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sama sekali tidak pernah meninggalkan zikir-zikir tersebut sejak saya mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qila lahu, dikatakan kepadanya, wala lailata siffin. Tidak juga ketika malam Siffin. Malam Siffin itu malam peperangan. Apakah engkau tidak juga meninggalkan di malam tersebut zikir-zikir ini ketika ingin tidur? Apa kata Ali? Wala lailata siffin. Walaupun di saat ingin perang, di malam tersebut tetap dia tidak meninggalkan zikir-zikir ini sebelum tidur. Ya. Jadi ini kita yang mengaku bermanhaj salaf, tentunya kita harus bersemangat untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali dan Fatimah radhiyallahu taala anhuma. Kemudian semangat yang selanjutnya atau contoh semangat para sahabat yang selanjutnya adalah dari hadis Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, anna qariban li Abdillah bin Mughaffal radhiyallahu anhu hadhafa
bahwasanya ada seorang keluarga dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, hadzafa. Qala fanahahu. Hadzafa itu adalah melempar batu dengan antara batunya dimasukkan di sini, ya, dimasukkan di sini antara ibham jempol dan sababah, telunjuk, ya, kemudian dilemparkan seperti ini ke orang, yaitu hadzaf namanya, ya. Kalau sekarang mungkin kita apa namanya, apa? Iya, ketapel, ya, ketapel. Qala fanahahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Ya, tidak boleh kita pakai kertas yang dibundar-bundar, buat bundar kemudian di ini untuk teman, enggak boleh. Ya, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil khadfi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang demikian. Ya, melarang demikian. Kalau sekarang kita ketapel. Wa qala innaha la tasidu saidan. Nabi SAW mengatakan perbuatan demikian itu tidak bisa untuk berburu, ya. Tidak bisa kita binatang langsung mati misalnya, atau langsung pingsan ketika berburu, nggak bisa. Wala tankau aduwan, dan juga tidak bisa untuk melawan musuh. Walakinnaha taksirus sinna wa tafqa'ul aina. Akan tapi sangat berbahaya, bisa melukai gigi, ya, gigi seorang, kemudian juga bisa melukai mata seseorang, ya, perbuatan demikian. Qala fa'ada, ya. Nah, ketika dibacakan larangan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu tadi malah kembali melakukan demikian, ya. Faqala, apa kata Abdullah bin Mughaffal? Ini demi untuk membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diindahkan oleh kerabatnya. Apa kata beliau? Wa hadditsuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu thumma tahdhifu la ukallimuka abadan. Saya membacakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan tersebut, ya, perbuatan tersebut, malah kamu melakukannya. La ukallimuka abadan. Saya tidak akan mengajakmu berbicara selamanya. Ya. Ini benci karena Allah Subhanahu wa taala. Karena larangan Nabi SAW yang tidak diindahkan oleh kerabatnya. Kemudian juga dari para imam, ya, dari para ulama, para imam. Fahadzal imamu Ahmadu. Kita lihat bagaimana Imam Ahmad rahimahullah semangatnya mengamalkan sunnah. Fauqa arba'ina alf haditsin. Dia menulis atau menaruh, mencantumkan 40.000 hadis dalam kitabnya Al-Musnad. Dalam kitab Imam Ahmad Al-Musnad itu ada 40.000 hadis. Wa amila biha kullaha. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah mengamalkan semua hadis tersebut. 40.000 hadis yang dia cantumkan, dia amalkan. Apa kata beliau? Faqala, dia berkata, bercerita tentang dirinya, ma taraktu hadisan illa amiltu bihi. Tidaklah aku mencantumkan hadis di kitab Al-Musannad kecuali aku telah mengamalkannya. 40.000 hadis, berarti 40.000 amalan dia telah mengamalkan. Semangatnya Imam Ahmad rahimahullah, walaupun itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Walamma qara'a, sampai-sampai ketika dia membaca Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama, membaca hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam. Wa aqa Abi Taibata al-Hajjama dinaran. Dan dia memberikan Abu Taibah, itu seorang ahli bekam, tukang bekam,
1 dinar. Nabi SAW ketika berbekam memberikan tukang bekam 1 dinar. Ya. Qala ihtajamtu wa a'taitul hujjama dinaran. Maka Imam Ahmad rahimahullah ketika membaca hadis tersebut, dia pun segera untuk berbekam dan memberikan tukang bekam 1 dinar. Ya. Langsung mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, walaupun itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya. Para muslim dan muslimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga orang yang senantiasa mengamalkan sunnah Nabi SAW, apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, man alzama nafsahu adabas sunnah, siapa saja orang yang senantiasa mengamalkan sunnah Nabi SAW, nawwarallahu qalbahu binuril ma'rifah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya kepada hatinya dengan cahaya ma'rifah, pengetahuan. Wala maqama ashrafu min mutaba'atil habibi fi awamirihi wa af'alihi wa akhlaqihi, dan tidak ada kedudukan yang lebih mulia daripada mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perintahnya, perbuatannya dan akhlaknya. Tidak ada kedudukan yang lebih mulia dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu perintahnya, perbuatannya atau akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang mukmin yang senantiasa melakukan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dia berkata, innal mu'mina man ruziqa halawatan wa mahabatan. Seorang mukmin itu ada yang diberikan kelezatan. Mereka diberikan kelezatan, kemudian diberikan mahabah, yaitu wibawa. Mereka akan berwibawa, mereka akan merasakan manisnya iman, manisnya mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang ingin berwibawa, maka amalkanlah sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya adalah min thamarati ittiba'is sunnah. Di antara buah dari kita melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-wusulu ila darajatil mahabbah. Kita akan meraih mahabbatullah, meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang kita cari di dunia ini kecuali ridha Allah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Fa bitaqarrubi lillahi subhanahu wa ta'ala bin nawafili tunalu mahabbatullahi ta'ala lil 'abdi. Maka dengan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan kita meraih mahabbatullah, cinta Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wala yuhibbukallahu illa idza ittaba'ta habibahu zahiran wa batina wa saddaqtahu khabaran wa ata'tahu amran wa ajabtahu da'watan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencintai seseorang kecuali dia telah mengikuti habibahu, kekasihnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batina, lahir maupun batin. Wa saddaqtahu khabaran, kemudian orang yang membenarkan berita apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang taat kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang menjawab seruan Nabi, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nailu ma'iyyatillahi ta'ala lil 'abdi. Dia akan meraih kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, ma'iyyatullah. Ya, jadi kebersamaan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Yang pertama adalah ma'iyyatul 'amah, al-ma'iyyatul 'amah.
Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersama hambanya secara umum, yaitu Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Ya, kita bersama Allah Subhanahu wa taala dalam penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk ma'iyatul ammah secara umum. Yang kedua, al-ma'iyatul khassah. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Ini khusus orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'iyatul khassah, yaitu dibantu oleh Allah Subhanahu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mendapatkan ma'iyatul khassah ini dari Allah Subhanahu wa taala, fayuwaffiquhu Allah taala lil khair. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita tidak akan merasa berat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita tidak akan merasa berat untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yasduru min jawarihi illa ma yurdi rabbah. Dan semua yang akan kita lakukan, yang dilakukan oleh anggota badan kita, kecuali yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu ridho. Li'annahu idza nala al-mahabbata nala al-ma'iyyah. Karena orang yang meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia meraih ma'iyatullah al-khassah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Yang ketiga, di antara buah dari kita melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ijabatud du'ail mutadamminati linailil mahabbati. Doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman taqarraba bin nawafili nalal mahabbah. Siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sunnah-sunnah Nabi, nalal mahabbah, dia akan meraih mahabbah, cinta Allah Subhanahu wa taala. Wa man nalal mahabbata nala ijabatad du'ai. Dan siapa saja yang meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, dia dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan juga meraih ijabatad du'a. Doanya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang juga manusia sama manusia, ya, manusia sama manusia, ketika dicintai dia akan ditraktir, dia akan di ini dan itu, dikasih apa yang diminta dikasih. Ya, manusia sama manusia. Bagaimana Al-Khaliq bersama makhluknya? Ya, ketika seorang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada orang tersebut. Ketika dia sudah mendapatkan kecintaan Allah, maka apa yang diminta pun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadullu ala thamaratis thalathi. Dalil yang menunjukkan tiga hal di atas adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qala. Ini hadis qudsi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa saja yang memusuhi waliku, kekasihku, wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah man amana billah. Siapa yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, itulah wali Allah. Faqad adzantuhu bil harbi, maka aku mengumumkan perang untuk melawannya. Lihat, orang yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala berarti dia akan berperang melawan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua di antara yang kita ketahui dari sabda Nabi SAW dan firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ketika melanggar perintah, melanggar larangan, ya, Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumumkan perang untuk melawannya. Yang pertama adalah orang yang makan harta riba atau orang yang bermuamalah dengan riba. Ya, Allah mengumumkan perang. Bahkan disebutkan kelak di akhirat dia akan dikasih pedang kemudian untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak mungkin. Malah itu akan memalukannya kelak di akhirat. Ya. Dia akan dipermalukan dengan hal itu. Kemudian yang kedua adalah ini, orang yang memusuhi
kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala, dia akan diajak berperang oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Kemudian wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari dia melakukan kewajiban-kewajiban. Dari perkara wajib itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dari perkara sunnah, daripada perkara sunnah. Makanya sungguh tertipu orang-orang yang dia lebih bersemangat melakukan sunnah daripada wajib. Sekarang kita lihat di bulan Ramadan misalnya, ya, mereka berduyun-duyun untuk melakukan salat sunnah, tapi yang wajib salat berjamaah dia tinggalkan. Tertipu orang yang demikian, ya. Jadi siapa yang lebih mengedepankan yang wajib daripada yang sunnah, maka dia mamduh, dipuji. Dan siapa yang mengedepankan yang sunnah daripada yang wajib, maka dia tertipu. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan tidaklah seorang hamba senantiasa untuk mendekatkan dirinya kepadaku bin nawafil, dengan salat-salat sunnah atau dengan perkara-perkara yang sunnah, amalan-amalan sunnah, hatta uhibba, sampai aku mencintainya. Ini dia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, anggota badannya akan dijaga, telinganya akan dijaga dari mendengar yang haram, dari mendengar musik, dari mendengar sesuatu yang haram, ghibah, mendengar yang kebohongan, kedustaan dan seterusnya, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita sudah mendapatkan kecintaannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, kemudian dijaga matanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari melihat yang haram, dari melihat yang haram. Wa yadahu allati yabtishu biha, tangannya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari memegang yang haram, ya. Wa rijlahu allati yamshi biha, kemudian kakinya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari melangkah ke yang haram, ya. Di antara memegang yang haram adalah memegang wanita yang bukan mahram, ya. Berarti dia tidak sedang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, orang yang demikian. Di antara melangkah ke yang haram, melangkah untuk mencuri, melangkah untuk pergi apel misalnya. Apel, apa itu? Ngapel. Iya. Itu berarti dia sedang tidak mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa in sa'alani, ini yang kedua. Yang ketiga, jadi yang kedua tadi, anggota badannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa in sa'alani la'utiyannahu, kalau dia minta sesuatu kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh aku akan memberinya, ya, dikasih, ijabatu doa, doanya akan dikabulkan. Wala in ista'adzani la'u'idzannahu, kalau dia minta perlindungan, aku akan lindungi dia. Ini di antara buah kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat adalah jabrun naqsil hasili fil faraidi, fan nawafilu tujbiru ma yahsulu fil faraidi min khalalin. Untuk menutup kekurangan yang ada pada amalan-amalan wajib, ya, untuk menambal kekurangan apa yang ada di amalan-amalan wajib, ya. Misalnya sholat wajib, pasti ada kurangnya yang kita lakukan, jemaah. Pasti ada kurangnya, ya, tidak mungkin, pasti ada kekurangan. Sholat wajib kita pasti ada, ya, karena Nabi SAW mengatakan seseorang ketika sholat itu satu dengan satu yang lainnya, ya, orang yang satu dengan orang satu yang lainnya, itu pahalanya beda.
Ya, pahalanya beda. Ada yang dapat 10/10, ada yang dapat setengah, 1/4, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 dapat pahalanya. Ya. Itu tergantung apa? Tergantung apa yang ada dalam hatinya. Karena pahala sholat seseorang itu dilihat dari apakah dia memikirkan sholatnya atau memikirkan yang di luar sholatnya. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala mengatakan kiblat seseorang ketika sholat itu ada dua. Yang pertama kiblat anggota badannya, ya, yaitu kiblat arah barat, arah Ka'bah, arah Masjidil Haram. Kemudian yang kedua adalah kiblat hatinya, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ingat akhirat, ingat apa yang dia baca. Ya, tahu apa yang dia baca. Sekarang kita baca Al-Fatihah lewat gitu aja. Ya, tidak direnungi, maka berkurang pahalanya. Pahala salatnya akan berkurang. Ya. Makanya ketika kita sudah mengetahui demikian, akan ada kekurangan pada salat wajib yang kita lakukan, maka jangan tinggalkan salat-salat sunnah. Ya, baik itu yang muakkad atau yang tidak muakkad. Jangan tinggalkan. Karena itulah nantinya akan menjadi penambal apa kekurangan yang ada pada salat wajib kita. Puasa juga demikian. Ya. Puasa juga demikian. Ketika puasa Ramadan itu berkurang, ini pasti ada kekurangannya. Ya. Keluar rumah sedikit saja kita melihat sesuatu yang haram, berkurang pahala puasa. Puasa Ramadan kita. Ya. Ketika kita sudah tahu demikian, jangan tinggalkan ya puasa-puasa sunnah, ya, atau senantiasa kita berusaha untuk puasa-puasa sunnah untuk menambal ya kekurangan yang ada pada amalan-amalan wajib kita. Dalilnya yaitu dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Sungguh amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dari amalannya adalah salatuhu, salatnya. Ini salat wajib. Yang pertama kali akan dihisab adalah salat wajib. Sudah benar enggak salat wajib kita? Bukan salat sunnah, tapi salat wajib yang pertama kali akan dihisab. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau salatnya benar, ya, kalau salatnya baik, salatnya benar, maka dia beruntung dan sukses. Ya, beruntung dan sukses. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kalau salatnya fasadat, kurang benarnya, ya, kurang baik, banyak kekurangannya, salat wajibnya misalnya, maka dia merugi. Khaba wa khasira, dia merugi. Ya. Fa in intaqasa min fariidatihi syai'un qala ar-Rabb subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika ada kekurangan pada salat-salat wajib kita, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Unzuru hal li'abdi min tatawwu'in." Lihatlah ya di buku catatan atau lihatlah amalan-amalan hambaku itu. Adakah salat-salat sunnah? Adakah salat-salat sunnah yang dilakukan oleh hambaku ini? Fayukammalu biha man taqasa minal fariidah. Kemudian dengannya lah, dengan salat-salat sunnah tadi, ia akan menambal kekurangan di salat-salat wajib tadi. Summa yakunu sa'iru amalihi ala dzalik. Semua amalan-amalan wajib ya, seperti haji bagi yang mampu misalnya, itu akan ditambal dengan haji-haji sunnah. Haji sunnah maksudnya haji yang keduanya. Itu sunnah hukumnya jadinya. Yang pertama, haji pertamanya wajib, haji yang keduanya ya, yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya, keempat kalinya itu hukumnya sunnah. Itu akan menambal. Atau umroh-umrohnya itu akan menambal. Ya. Kemudian yang kedua adalah salat. Ya. Salat wajib yang kalau ada kekurangan, maka salat sunnah akan menambalnya. Puasa Ramadan, kalau ada kekurangan, maka puasa-puasa sunnah yang akan menambalkannya. Puasa-puasa sunnah yang muakkad, ya. Puasa-puasa sunnah yang muayyan,
yang sudah ditentukan waktunya atau puasa sunnah mutlak. Ya. Kemudian juga zakatnya, kalau ada kekurangannya, ya, baik itu zakat fitr atau zakat harta, ya, kalau ada kekurangannya maka akan ditambal dengan sedekah sunnah. Ya, jadi semua amalan-amalan wajib kalau ada kekurangannya maka akan ditambal dengan yang sunnah-sunnah. Ya, jadi ini diantara, ya, buah dari kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, hayatul qalbi kama taqaddama. Hayatul qalbi, hati kita akan hidup. Ya, hati kita akan hidup. Maka sungguh orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya hatinya mati. Ya, hatinya mati. Yang sangat-sangat merugi adalah orang yang tidak tahu hatinya mati. Ya. Orang-orang yang tidak tahu hatinya sedang mati karena jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat rugi sekali. Ya. Karena dia nggak tahu dirinya sedang berdosa. Dia nggak tahu dirinya sedang berdosa. Makanya kalau kita terus-menerus mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hati kita akan hidup. Kenapa demikian? Yang sunnah saja dijaga, apalagi yang wajib. Apalagi yang wajib. Karena para ulama mengatakan, waman tahawana bisunan. Siapa yang senantiasa meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, uqiba bihirmanil faraid. Maka dia akan dihukum dengan merasa berat untuk melakukan yang wajib. Ya. Seseorang yang tidak menjaga sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jauh dari melakukan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan senantiasa berat untuk melakukan yang wajib-wajib dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebaliknya orang yang senantiasa, yang sangat mudah untuk melakukan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mudah juga untuk melakukan yang wajib-wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, al-bu'du wal ismatu minal wuqu'i fil bid'ati. Orang yang senantiasa melakukan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu akan dijauhi dari kebid'ahan. Ya, cara diantara kita agar dijauhi dari bid'ah, senantiasalah untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sunnah-sunnah Nabi SAW itu kita amalkan, maka bid'ah itu akan padam. Ya, akan hilang kebid'ahan tersebut. Kalau kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena kalau kita disibukkan mengamalkan sunnah, tentu kita akan dijauhi dari kebid'ahan. Kalau seseorang mengamalkan kebid'ahan, pasti ada sunnah yang dipadamkan pada saat itu. Ya, inilah 6 di antara buah dari kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun hukumnya tidak wajib. Ya, insyaallah pekan berikutnya kita akan bahas kembali sunnah-sunnah harian dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ya, semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, diringankan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.